Tibet, di Pucuk Undi itu dikatakan makhluk oleh AWK. Kami tidak terima setuju. Kami tidak terima setuju. Kalau AWK datang berusaha tidak setuju. Jangan sampai AWK menginjakkan kaki dan berusaha dalam kapasitas apapun juga. Setuju. Sebetulnya kita sama-sama miliki, apakah siap menjaga dana usaha pendidikan dari orang-orang bodoh seperti itu? Kita di Bali ini adalah agama praktek, agama praktisi. Kita harus memahami ajaran-ajaran leluhur-leluhur kita. Boleh kita belajar Weda, tapi jangan larut dengan membaca saja. Harus kita praktekkan ajaran itu sendiri. Walaupun agama Hindu kita berasal dari India, janganlah jadi orang India. Jadikanlah Hindumu yang ada di Bali. Kuatkan budayamu, kuatkan agamamu. Seni dan adat harus kuat ada di Bali. Dengan demikian, kuatnya budaya, kuatnya adat yang ada di Bali, agama Hindu akan semakin kokoh. Karena apa? Budaya, agama tidak bisa dipisahkan dengan satu kesatuan itu sendiri. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddhyam, Om Manubhadra Kardawiyantu Wiswata. Para semeton, umat sedharma, dimanapun Anda berada, Ide Resi Agung Bang Pinate saat ini akan menyampaikan terkait adanya fenomena yang sangat viral, yang dimana simbol-simbol dewata, simbol-simbol dewa, simbol-simbol betara-betari yang ada di bumi Bali ini, di jagat raya Bali ini, dikatakan makhluk suci. Disinilah Ida Resi Agung akan membahas, akan memberikan pencerahan kepada umat sedharma, tentunya kepada pejabat tinggi negara. Sesungguhnya belum banyak membaca literatur-literatur dan juga bukan bidangnya membicarakan tentang agama. Pamirsa, penonton, ring DJ pada megenah. Ia ning bawa sing agama sana tano dharma, yakni kebenaran yang abadi yang disampaikan oleh para maharsi yang dimana mendapatkan wahyu anugerah oleh Ida Sang Hyang Widiwasa yang menjadi Caturweda. Caturweda bagian-bagiannya menjadi Sadwedanga, yang dimana di Bali dibuat, diterjemahkan dan dikumpulkan salin-salinan menjadilah lontar-lontar yang maha agung dan maha bijaksana, yang bisa menerangkan ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran kebijaksanaan yang sangat universal yang dipakai untuk menerapkan ajaran agama Hindu itu sendiri di jagat raya Bali ini. Terkait dengan adanya video viral yang dimana seorang tokoh yang dimana betara disamakan dengan makhluk. Sesungguhnya makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Betara bagian dari Tuhan. Betara bagian dari dewa. Dewa itu sendiri adalah Brahman. Brahman, Atman, Ekyam. Brahman itu adalah Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya betara dengan dewa tidak jauh perbedaannya.
Di dalam filsafat Hindu Advaita Vedanta, kalau kita memperbedakan dewa dengan Betara, yang mana dewa merupakan sinar suci, atau dewa adalah deep itu sinar suci Tuhan itu sendiri, atau manifestasi dari Brahman atau Tuhan, dipuja berdasarkan fungsi. Kalau Betara berasal dari kata Dewa Nagari, yang mana dasar katanya adalah Batar. Batar itu adalah pelindung. Jadi Betara adalah aktivitas Sang Hyang Widi sebagai pelindung ciptaannya. Karena dalam pandangan agama Hindu, semua hal di alam semesta ini dilindungi oleh Sang Hyang Widiwasa dengan gelar Betara. Disinilah konsepnya kita harus paham tentang filsafat Hindu Advaita Vedanta. Kita harus paham tentang filsafat Hindu sesungguhnya itu sendiri, yang dimana ada dua konsep. Konsep Nirgunan Brahman dan Sadguna Brahman. Nirguna Brahman itu adalah Tuhan yang tidak bisa terpikirkan. Acintya, anyunya, sunya, suung, kosong. Kalau Sadguna Brahman Tuhan yang bisa kita pikirkan. Contohnya Sadguna Brahman adalah diciptakan, diwujudkan berbentuk simbol-simbol Tuhan. Seperti tapakan, arca-arca, pelawatan Ida Betara, dan pelinggih-pelinggih. Tujuannya untuk umat yang tidak paham jenana, tingkatannya jenana yang belum tingkat tinggi seperti sulinggih. Sesungguhnya itulah konsep agama Hindu adalah fleksibel dan universal. Ada yang baru, apalagi anak-anak TK, SD, tidak mungkin dia belajar tentang sorga, di mana planet-planet Tuhan, planet-planet Brahma, planet-planet Iswara. Tapi sungguhnya agama Hindu memiliki konsep Sadguna. Jadi Sadguna Brahman ini menyimpulkan untuk mewujudkan simbol-simbol dewata. Teori simbol dipakai untuk memudahkan umatnya pencapaian untuk memuja Tuhannya itu sendiri, supaya bisa kefokusan diri, fokus untuk bisa mendoakan dirinya sendiri dan mendoakan alam semesta. Baik pemirsa Sinar Sami yang budiman, terkait yang namanya makhluk suci, sesungguhnya dalam bahasa Indonesia, makhluk artinya ciptaan Tuhan. Berarti makhluk itu ciptaan Tuhan seperti kita manusia. Tri permana, eka permana ada tumbuh-tumbuhan, dwi permana adalah binatang dan hewan, tri permana adalah kita manusia. Itulah sesungguhnya makhluk Tuhan. Kalau makhluk yang sudah disucikan, namanya sulinggih, sang dwi jati. Yang kejati namanya pemangku. Terkait permasalahan yang sangat viral dan beredar saat ini, linggih perlingan ide Betara Sakti, melinggih ring luhuring dalam ped, talaring linggih luhuring toh langkir. Ini yang sangat perlu Ratu sampaikan di sini. Pemahaman filsafat agama. Tentunya kita harus paham tentang ajaran-ajaran Siwa Siddhanta, Siwa Tattva, Kala Tattva, Widi Sastra, dan banyak lontar-lontar yang dimana tidak lepas dari ajaran Caturveda itu sendiri. Disinilah Ida Resi Agung akan membahas yang pertama adalah linggih ide Betara Sakti Ratu Gede Sakti dalam ped. Sane melinggih ring jaga nusa penida. Segera pukulun
tabe pekulun ida Ratu Gede Sakti. Sesungguhnya ida Batara Sakti Ratu Gede Sakti dalam nusa wantah sesungsungan jagat Bali terkait latar belakangnya ida Ratu Gede. Dalam ped segera pukulun ida Ratu Gede Mas Mecaling, ida latar belakang adalah pangeran yang dimana sebagai raja di Nusa Penida dalam Sawangan, yang dimana beliau sangat rajin bersamadi, memohon anugerah untuk menyelamatkan jagat raya. Karena saking semadinya yang sangat kusuk dan sangat lama, dan tapo yoga semadi yang sangat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, beliau mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa itu sendiri. Dengan baktinya ida Ratu Gede Mas Mecaling melakukan samadhi tapa brata. Dengan memuja Dewa Siwa, beliau mendapatkan anugerah Kanda Sange. Setelah ida Ratu Gede Mas Mecaling mendapatkan anugerah Kanda Sange oleh Hidayang Dewa Siwa, beliau sangat besar, badan beliau membesar, dan warna muka beliau sangat menakutkan, sangat seram sekali. Dengan demikian, ida sampai menggetarkan jagat raya, sampai Indraloka, Swargaloka, dengan beliau berkeraung-raung di jagat raya Nusa Penida. Dengan demikian, ida Batara Indra Tedun maring kanang jagat. Batara Indra berusaha memotong taring beliau. Setelah dipotong taring beliau, beliau berhenti menggetarkan jagat raya ini. Dengan demikian, ida Ratu Gede Mas Mecaling melanjutkan tapa yoga semadinya dengan memuja Siwa Ludra. Dengan ketekunan beliau, dengan ketulusan beliau, sangat baktinya beliau terhadap Dewa Siwa Ludra, beliau mendapatkan anugerah Pancataksu. Disinilah ida Ratu Gede Mas Mecaling mendapatkan anugerah daripada Siwa Ludra. Beliau menyelamatkan alam semesta, menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan jagat raya yang ada di Bali. Beliaulah sebagai Dewaning Samudra, dan juga beliau jadinya Dewan para Dedukun. Beliau adalah bagian dari Dewa Usadaning Usada dan Dewa Kamartan ring jagat Bali ini. Ida Ratu Gede Mas Mecaling bagian dari esensi daripada Siwa itu sendiri. Secara filsafat, dengan menarik mitologi tersebut, kita pahami Sanatana Dharma, yang dimana kebenaran yang abadi ini ditarik dengan kata filsafat. Secara filsafat, bahwasanya ida Ratu Gede Mas Mecaling bagian daripada Siwa, awatara Siwa. Ida Ratu Gede memiliki sakti yang dimana meligih ring penataran, yakni ida Ratu Mas Meketel. Ida Ratu Ayu Mas Ketel pengerajak bumi. Ida adalah bagian dari awatar Ibu Durga, Ibu Dewi Parwati. Ida sebagai pelindung jagat raya ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan kita memahami ajaran Siwa Siddhanta, dengan ajaran Gong Wesi, lontar Widi Sastra, di mana ajaran Siwa Siddhanta, kalau sudah kita mengetahui lingga ligih kita meraga dalam,
dimanapun dalam, pasti ke sampun linggih ide betara siwa lan durga. Dalam pet linggih ide betara siwa durga, pemujaan terhadap siwa durga. Sira sana simbolisasi dari sana adalah ide Ratu Gede Mas Mencali, ide Ratu Mas Mekedel Sugro Pukul. Pemirsa, pada sementon kendaraan sami ini jauh pada Megenah. Saat ini Ide Resi Agung melanjutkan mengenai terkait linggih ide betara toh langkir ring Gunung Agung. Di sini dikatakan linggih makhluk suci. Sesungguhnya ide toh langkir itu adalah bagian dari lingga cale, linggih ide betara siwa. Kalau bawah sini ide Putran Jaya, ide Putran Jaya melinggih ide bagian dari Sangyang Siwa Pasupati. Dengan demikian, Giri toh langkir lingga calan ide betara siwa Pasupati. Kalau kita kaitkan dengan di Bhagavad Gita, yakni Dewa Krishna memberikan petunjuk kepada umatnya supaya menyembah, memuja Bukit Gopardhana yang ada di Vrindapam, bahwasanya bukit tersebut memiliki anugerah yang sangat besar, yakni memakmurkan rakyatnya dengan airnya, dengan kemakmuran untuk menghidupkan umat masyarakat yang ada di Vrindapam. Begitu juga kita kaitkan dengan Gunung Agung, yakni senternya Hindu yang ada di Bali, yang dimana beliau adalah lingga cala, linggih ide Sangyang Siwa Pasupati. Beliau yang memberikan kemakmuran kita yang ada di jagat raya di Pulau Bali dan Pulau Dewata ini. Terbukti beliau Gunung Toh Langkir, ide Sangyang Siwa Pasupati, ide memberikan anugerah. Ketika gunung meletus, ide memberikan hanya sebentar saja, tidak begitu lama dan tidak sampai mengorbankan nyawa manusia yang ada di bumi Bali ini. Beliau hanya memberikan anugerah berupa pasir, berupa koral, dan isi bumi yang dikeluarkan untuk kesejahteraan umatnya. Dan juga air yang melimpah, yang dimana dipakai untuk kehidupan, dan petani-petani mendapatkan anugerah maha kesuburan dan kemakmuran. Sesungguhnya disinilah kita harus paham tentang filsafat. Jangan kita hanya membaca suatu Bhagavad Gita atau Weda saja. Kita di Bali ini adalah agama praktek, agama praktisi. Kita harus memahami ajaran-ajaran leluhur-leluhur kita. Boleh kita belajar Weda, tapi jangan larut dengan membaca saja. Harus kita praktekkan ajaran itu sendiri. Walaupun agama Hindu kita berasal dari India, janganlah jadi orang India. Jadikanlah Hindumu yang ada di Bali. Kuatkan budayamu, kuatkan agamamu. Seni dan adat harus kuat ada di Bali. Dengan demikian, kuatnya budaya, kuatnya adat yang ada di Bali, agama Hindu akan semakin kokoh. Karena apa? Budaya, agama tidak bisa dipisahkan. Bagian satu kesatuan itu juga, itu sendiri. Saya ingatkan kepada umat sedharma dimanapun Anda berada, banyak orang mengatakan bahwasanya kita memiliki banyak Tuhan. Agama Hindu, di mana kita hanya menyembah satu Tuhan, Ekam Ewam Aditya Brahman.
Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Tapi di sini kita di Hindu banyak menyebutkan para dewata, para dewati, para dewa, para dewi, para betara, betari. Karena di dalam ajaran Upanishad, Ekam Satwiprah Bauda Wadanti, bahwasanya kita memiliki satu Tuhan, tapi para maharsi menyebutkan banyak Tuhan. Tujuannya untuk memudahkan kita memuja beliau karena keterbatasan umatnya. Dari umatnya tidak memiliki jenana atau pengetahuan, bisa akan mencapai moksa. Dengan demikian, agama Hindu kita di Bali sudah mempraktekkan ajaran-ajaran Weda itu sendiri. Dengan demikian kita di Bali mendapatkan anugerah kesejahteraan dan kedamaian. Semoga umatku sedharma dimanapun berada, adanya salah pemahaman, apalagi seorang pejabat salah menyebutkan pemahaman tersebut. Semoga setelah ini berhenti menyampaikan yang tidak kebenaran yang belum tentunya beliau tahu. Dengan demikian, Idris Agung sampaikan, berbanyaklah belajar agama Hindu di Bali. Jangan hanya membaca saja, jangan hanya membaca Weda saja, Bhagavad Gita saja. Harus seimbangkan, membaca Bhagavad Gita, membaca Weda, membaca lontar-lontar, dan juga harus praktekkan. Dan harus kita bijaksana. Agama Hindu adalah agama universal dan tentunya dilaksanakan dengan bijaksana. Semoga apa yang Idris Agung sampaikan dari tadi bermanfaat untuk krama umat Hindu di Bali pada khususnya, di Indonesia dan dunia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol lonceng untuk mendukung YouTube channel ini. Terima kasih.